diridhoi Allah, insyaallah senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah melaksanakan amaliyah ibadah baik di bulan Ramadan maupun bulan-bulan lainnya. Mudah-mudahan para jamaah senantiasa diberi kesehatan dan diberi kemampuan untuk memanfaatkan momentum terbaik dalam kehidupan kita, khusus bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barakah, senantiasa dikabulkan hajat-hajatnya, kebutuhannya, keinginannya, termasuk hajat daripada anak-anak kita, baik yang masih sekolah maupun yang sudah meniti karir dalam pekerjaannya. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua Allah berikan rumah tangga yang senantiasa terbimbing ke dalam hidayah Allah, rahmat dan ridha Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelumnya saya ingin sampaikan pertama permohonan maaf dari Pak Kiai Ahmad Shodiq. Beliau masih dalam keadaan sakit. Mulai dari bulan lalu waktu kuliah subuh, beliau tidak hadir karena baru datang dari Jogja dan dalam keadaan tidak sehat. Kemudian waktu hari Jumat kemarin kami hubungi, insya Allah Pak Ustaz Farhan doakan saya sehat dan saya akan hadir untuk kuliah subuh pagi ini. Dan ternyata tadi malam beliau bertelepon menyatakan baru pulang dari rumah sakit, kemungkinan besar tidak bisa hadir karena masih kurang sehat. Ya, akhirnya kita bisa maklumi dan mari kita doakan mudah-mudahan Pak Kiai Ahmad Shodiq dan keluarga kita, barangkali ada yang tidak sehat, ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah sehatkan jasadnya, fisiknya, sehingga dengan sehat itu dapat melaksanakan berbagai kewajibannya, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada sesama manusia dalam kehidupan di alam dunia ini. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa li qada'il hajat li syafi'il marid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan tak bosan saya berbicara ini. Ada 3 hal yang akan kami sampaikan, ya ini secara spontanitas saja. Yang pertama tentu bagaimana upaya kita menggunakan momentum Ramadan yang hari ini sudah hari yang ke-15. Yang kedua, kami akan sampaikan beberapa keputusan pengurus masjid, termasuk progres dari pembangunan ruang TPA, ruang dinia, menara, pagar, dan halaman masjid. Yang ketiga, tentu saja barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang persoalan-persoalan ibadah, persoalan puasa. Nanti ada kesempatan untuk itu dan insya Allah berakhir pada saat waktu syuruk tiba. Para jamaah sekalian, alhamdulillah Allah masih berikan umur kepada kita. Hari ini sudah hari yang ke-13, hari yang ke-15 dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, Rabbana absarna fasami'na farji'na
na'mal sholihan inna muqinun. Sadarlah saya, sadarlah kita semua, sesungguhnya pasti saya dan kita ini banyak dosa. Banyak dosa. Kalau ada kita nggak merasa punya dosa, perlu dipertanyakan. Apa yang dipertanyakan? Nggak mungkin lah nggak punya dosa, ya nggak mungkin. Pasti. Allah memberi kesempatan bagi kita yang punya dosa itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah telah mengundang kita sebagai hambanya setiap malam. Ya, wa yunadi, dalam hadits qudsi disebutkan, wa yunadi hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talib hajatin fa'uniluhul matarib. Wahai hamba-hambaku yang merasa banyak salah dan dosa, datanglah di keheningan malam, jumpailah aku dengan untian-untian permohonan ampunanmu. Pasti aku akan ampuni. Siapa yang mau tobat atas kesalahan-kesalahannya, atas dosa-dosanya, insya Allah kita tidak pernah punya dosa besar. Insya Allah ya, insya Allah. Kalau punya, Allah pun masih kasih kesempatan untuk hal min taib, untuk bertobat, melakukan pertobatan. Nah, sesungguhnya istighfar itu bagian dari tobat. Istighfar itu bagian dari tobat. Allah berfirman, "Fa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim faman yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu ya'lamun." Betapa banyaknya dosa kita, kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, jalannya adalah istighfar. Mohon ampun sebesar apapun dosa kita, selama napas masih ada. Kalau sudah napasnya di tenggorokan, peluang untuk diampuni sudah nyaris hilang. Nah, ini bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita hambanya, supaya saya dan kita walaupun dosanya banyak sekali, Allah masih berharap sebelum ajal tiba sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Satu sisi bentuk daripada kasih sayang Allah, di sisi lain jangan sampai mengalami keadaan yang ajal datang dosa masih numpuk. Tadi dalam surat As-Sajdah saya sebut, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalaulah kita ini lihat, tahu, menyaksikan betapa dahsyatnya sakaratul maut bagi orang-orang yang masih menyandang dosa, tak mampu kita merasakan dahsyatnya, sakitnya sakaratul maut. Tapi kalaulah sebelum ajal tiba kita sudah banyak istighfar, tobat, maka sakaratul maut yang sakit paling sakit itu akan dilewati begitu cepat, dan akan tergambar keadaan yang sangat indah, sehingga yang sakit tak terasa, yang seharusnya sakit menjadi tidak terasa. Mari kita gunakan momentum ini, apalagi ini memasuki 10 yang kedua, wa usaduhu
maghfirah. 10 yang kedua, Allah datangkan, Allah anugerahkan ampunan yang sangat-sangat besar. Ayo kita introspeksi diri, coba lihat-lihat, punya dosa enggak sih kita? Punya salahkah kita kepada Allah? Maka kalau sudah terlanjur berbuat salah, jalannya adalah istighfar. Apalagi dalam kehidupan ini punya masa lalu yang kalau pribadi saya melihat curhatan kawan-kawan sepekerjaan, ya, kalau dulu ya, yang namanya sales, ya, pegawai yang punya kesempatan tugas-tugas luar kota, yang harus bermalam, yang harus meninggalkan istrinya, itu kebanyakan hasil. Saya sering sidak dulu, terutama di Bogor, di Bekasi, di Bandung, atau di beberapa tempat. Itu mereka, ya, di antara 100 orang itu kebanyakan kalau sudah luar kota itu luar biasa. Ini masa lalu. Sungguh pun demikian. Sekali lagi, Allah buka kesempatan kita untuk bersihkan diri, sehingga saat ajal tiba, dosa-dosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Apalagi kalau ibu punya dosa sama suami, apalagi kalau istri punya dosa sama suami punya dosa sama istri. Jangan cuma istri punya dosa sama suami pun suami yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri itu dengan tata cara yang baik, sampai ucapannya pun harus dengan baik, walaupun pantas untuk marah. Kalau istri pantas gak marah sama suami? Belum pantas kalau menurut Rasulullah SAW. Ya, karena surga ibu termasuk ada di suami. Keberkahan rumah tangga ibu ada di suami. Suatu ketika Mbah Kiai Mamun Zubair itu ditanya oleh salah satu masyarakat, seorang perempuan, ke Kiai, suami saya begini, gitu, macam-macam. Jadi maunya apa? Ya pokoknya maunya pisah. Ya kalau pisah gampang, cari jalan terbaik itu gampang. Saya maunya ini itu, dan ternyata tidak ada kemauan untuk mencari barokahnya suami. Makanya Rasulullah bersabda, kebanyakan penduduk neraka itu ibu-ibu. Kenapa? Rasa syukurnya kurang. Kedua, rasa syukur kepada suaminya kurang. Ini orang sini, ibu-ibu sini tidak ada, ada di masjid. Jadi dosa itu, apalagi dosa kepada kedua orang tua. Walaupun ibu-ibu, bapak-bapak sudah tua, tapi kalau merasa punya dosa orang tua, cepat minta ikhlasnya, minta ridhonya, minta maafnya, dan senangkan perasaan orang tua. Kalau orang tua sudah nggak ada, ya tentu sedekah buat orang tua. Sedekah niat nyumbang menara 10.000 lah, 10 juta, 100 niat untuk orang tua. Kesimpulannya, mari momentum Ramadan di 10 yang kedua ini, supaya kita tidak menyesal, maka mari wajibnadi hal min mustaghfirin, ayo kita raih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak istighfar dan saling memaafkan suami dan istri, atau minta ikhlas dan maaf dari kedua orang tua
kita. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, mari terus berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan tidak cukup itu, kalau ada kelebihan rezeki, bersedekahlah yang paling diniatkan untuk orang tua. Maka kalau kita melakukan hal itu, insya Allah berapapun dosa kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cerita ampunan panjang, buat saya batasi saja sampai di sini. Intinya, mari saya khususnya untuk berupaya mendapatkan ampunan Allah sebelum datangnya ajal. Dan kata Rasulullah SAW, akan mendapatkan kerugian besar bagi umat Muhammad SAW. Datang Ramadan tidak dapat ampunan Allah, padahal 10 yang kedua ini adalah wa'ausaluhu maghfirah. Allah banyak memberikan ampun kepada hamba-hambanya yang minta ampun. Ya. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, bahwa Masjid Abdus Salam ini tentu dalam berbagai hal ada beberapa keputusan-keputusan yang dijalankan. Dan keputusan-keputusan yang dijalankan itu, yang pertama pasti atas kesepakatan para pengurus dan sebagian jamaah. Berbagai aktivitas di Masjid Abdus Salam ini, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, tentu kami tidak asal memutuskan. Dalam sisi syariat punya sandaran hukum. Kalau saya bahasakan dengan bahasa yang agak kasar itu, insya Allah secara kolektif yang saling melengkapi, kita tidak bodoh-bodoh amat di dalam menetapkan berbagai keputusan, baik yang menyangkut amaliyah ibadah maupun yang menyangkut berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana masjid kita. Jadi saya kira para jamaah sekalian, insya Allah saya sering menyampaikan bahwa apa yang diputuskan oleh pengurus masjid ini tidak menyalahi syariat agama. Tapi kalau ada kekurangan sedikit, misalnya kok imamnya suaranya kurang bagus ya, kok tidak seperti ustadz ini, ustadz itu, ya itu harus dimaklumi. Karena pengurus ini tidak ada yang sebelumnya berstatus ustadz atau jebolan pesantren, ya. Pak Haji Rudi jebolan pesantren bukan? Bukan. Pak Tahir masih ada bau-baunya. Ya. Jadi apa ya? Kalau kekurangan seperti itu ya harus dimaklumi. Ini dalam proses. Ada imam yang Masya Allah lupa ya. Padahal suratnya panjang. Ya, kalau panjang lupa maklumnya. Suratnya pendek terus lupa. Saya sampaikan ibu sekalian bahwa ada psikologis tertentu pada saat jadi imam. Gemetar di luar sholat ya hafal betul itu, hafal betul di luar sholat, tapi pada saat imami Masya Allah gemetar. Saya aja ya maaf ya, sekali lagi ini maaf ya, kadang-kadang itu seperti kemarin imami di depan jamaahnya ada Pak Wakil Gubernur, ada mantan Bupati, ada Bupati Mempawah. Kadang-kadang itu agak gemetar juga. Gemetarnya apa? Kita sedang memimpin sholat. Kalau ada salah sedikit tidak bisa ngambil keputusan, kacau. Ibarat saya
sering bilang sama imam-imam yang di Tatar, imam-imam terawih, imam-imam merawati itu ada dilatih, dites. Pada saat dites, Fatihahnya sudah betul, tapi pada saat praktek kadang itu kecantol. Dan saya sudah sampaikan, si A kelemahannya di sini, si B kelemahannya di situ. Setelah ada sesuatu, saya punya catatan tuh, semua ada. Ada yang ain dibaca hamzah, kebanyakan. Ya, ada yang ha dibaca ha, ada. Ya, macam-macam. Ya, jadi karena memang bukan lulusan pesantren, apalagi LC, apalagi MA. Kalau cuma doktor bidang-bidang umum sih nggak masuk. Ya, profesor tapi bidangnya bukan bidang syariat nggak masuk. Ya, profesor tapi bukan bidang fikih nggak masuk. Karena pasti pemahaman tentang bacaan-bacaan itu berbeda dengan yang sudah belajar tajwid, belajar tartil atau dalam bidang syariat agama. Nah, jadi kalau kekurangan seperti itu, ya mohon dimaklumi. Yang penting di dalam sholat itu dijaga betul tentang Fatihahnya. Nah, kebetulan saya itu kan suka di depan. Jadi kalau ada imam yang bacanya sedikit tidak standar gitu, selalu saya ingatkan siapa saja, termasuk Pak Haji Budi dan seterusnya. Jadi sekarang ini kan medsos sudah begitu luar biasa. Kalau ibu bapak lebih percaya Google, itu berbahaya. Karena ternyata di Google itu, ini contoh nih, kita kemarin dapat kiriman video dari Pak Herman kalau nggak salah ya, dipadukan antara pendapatnya Ustadz Adi Hidayat dengan Gus Bahar. Saya perhatikan betul video itu. Ternyata di situ ada yang dipotong tentang penjelasan witir. Karena kebetulan saya sudah baca lebih dulu di luar Ramadan bagaimana pendapat kedua ustadz itu. Ustadz aja bisa beda-beda loh, bisa beda-beda, apalagi kita yang tak ustadz, apalagi ada yang ngaku-ngaku ustadz. Ya, jadi medsos itu begitu gampang membuat gaduh di masyarakat, termasuk belakangan tentang witir, ya, tentang witir, masya Allah. Jadi ada yang bohong. Ini kan sama dengan mengadu ustadz sama ustadz, itu berbahaya sekali. Dan ketahuilah sesungguhnya imperialis itu, Zionis itu ingin terus mengadu umat Islam dengan umat Islam lainnya supaya gaduh, supaya berantem. Tentang witir yang soal niatnya, saya bilang Gus Bahar punya guru utama, yaitu Mbah Maimun Zubair. Tanya puluhan tahun lalu bagaimana niat witirnya, bagaimana pola pekerjaan melaksanakan sholat witirnya. Itu 2 dan 1, 2 dan 1. Niatnya seperti apa? Ya, niatnya usalli sunnatan minal witri raka'ataini, ya kan? Allahu Akbar atau makmuman atau mustaqbilan dan seterusnya. Itu yang kalau dilaksanakan 2 dan 1. Kalau dilaksanakan 3 sekaligus, ya tidak apa-apa. Jadi witir itu gabung 3 rakaat, ada witirnya, dalam arti ada ganjilnya. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang tidak disadari. Mereka sengaja dibuat sedemikian rupa
supaya umat Islam dengan umat Israel itu berantem. Sisi lain para jamaah sekalian, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, masjid ini sedang berproses untuk bagaimana ada regenerasi dari jamaah yang ada, wabil khusus warga jamaah komplek Duta Bandara. Bayangkan Pak Haji Rudi berpuluh tahun Jumatan itu hanya menjadi jamaah, jadi mustamik. Sekarang beliau jadi khatib, jadi imam. Pernah dulu sebelumnya nggak ada Pak dia. Pak Thohir berpuluh tahun pernah jadi khatib di sini. Ya sebelumnya kan dilatih. Karena seperti saya udah pasti akan meninggal, pasti yang tua-tua akan jalan. Siapa generasinya? Sementara masjid lain itu kadang imam aja undang dari luar, imam muadzin undang dari luar, apalagi khatib. Di sini ada Pak Amarani, ada Pak apa lagi yang khatib. Nanti dilatih. Tentu kita ambil standar-standar yang memenuhi syarat untuk diterimanya sebuah khutbah dalam pelaksanaan sholat Jumat. Sedang berproses di dalam kepengurusan dan di dalam mengisi masjid yang besar ini. Kalau ngandelin orang luar terus, ya kan akan lebih afdol. Ya kalau kayak hari ini Pak Kiai diundang ternyata nggak hadir. Kalau dibatalkan kuliah subuh, ibu nggak dapat, bapak ibu nggak dapat pahala itikaf yang lebih lama, nggak dapat ilmu dalam arti mendengarkan ilmu, dan nanti bisa jadi buyar, nggak sholat suruh. Nilai-nilai ibadah itu jadi hilang. Termasuk bapak ibu, kenapa harus 20 rakaat sholat tarawih? Kenapa? Ini tentu punya maksud. Kita nggak nyari 20 lebih benar, enggak. 8 lebih benar, mau 8 silakan, mau 20 silakan, tidak ada yang larang. Tapi kami sedang mengajak kepada kita fastabiqul khairat, ngajak untuk cari bekal yang banyak, apalagi bulan Ramadan. Ibu badan sehat, enak. Ini Pak Haji Sugiman, Masya Allah. Dulu kan kasihan yang tua-tua. Kalau 20 rakaat kasihan yang tua-tua. Pak Haji Sugiman saya kira bukan muda beliau ini. Beliau 17 apa 71 Pak. Gitu. Ya. Lebih dari 70 loh. Apa bukan sepuh, beliau ini sepuh. Tapi Pak Haji Rudi gemetar dari lutut saya Pak Haji Rudi. Karena Pak Haji Rudi kalau baca surat itu panjang. Boleh nggak panjang? Wah ibu kalau duit mau banyak, mau sedikit. Bacaan yang paling baik, bacaan Quran yang paling baik adalah pada saat sholat. Kan tidak tiap hari Pak Haji Rudi imam ya, cuma sehujan sambil olahraga. Saya kasih tahu beliau juga, nanti kalau yang ibu-ibu, bapak-bapak semua protes, ya kita akan ambil kebijakan. Karena kami ini juga paham tentang hal yang seperti itu. Tidak boleh bagus saya. Saya lihat kemarin ada Bu Win yang pakai roda. Sholatnya berapa? 20 rakaat. Kenapa? Ada keinginan untuk menambah amal-amal kebaikan. Ya sekali lagi, yang mau dilakukan silakan. Cuma bedanya kalau di sini 8, yang 20 kan ada bagian. Tapi kalau 20, yang 8 kebagian kan? Kebagian. Kenapa? Ya tidak apa-apa. Bahkan saya bilang kalau mau witir di pojok situ boleh, witir di masjid. Karena kalau witir di rumah takut batal, ada anak, ada cucu, kan jadi witir kan rugi. Nah yang sehat ini, jangan bicara soal ibu berani bilang yang 20 salah, saya berani kan? Berani bilang yang 20 salah, kan berani.
Yang 20 pun nggak mengatakan yang 8 salah. Jangan salah ya. Kami nggak mengatakan yang 8 itu salah, enggak. Tapi ayo berlomba-lomba nyari bekal, nyari bekal. Ya. Jadi harus pahami ini. Sekali lagi, keputusan yang diambil bukan menuntut yang 8, tapi justru memfasilitasi yang 20. Karena ternyata kalau dihitung sholat tarawih itu masih banyak yang 20, ya sih, masih banyak yang 20. Bahkan tadi Pak Haji Sugiman saya sebut dan yang lain-lain, Pak Haji Suradi yang tua-tua. Kalau yang muda-muda sih ya terserah. Dan bahkan tadi Upin itu juga ikut. Kenapa? Modal akhirat itu kita masih kurang, kurang. Tolong ini dipahami. Tidak ada dipaksakan, tidak ada. La ikraha fiddin. Tapi kalau orang yang mengaku Islam harus dipaksakan mencari bekal yang banyak. Jangan Islam diambil nikahnya saja secara Islam. Giliran mau sedekah yang sakit, padahal duitnya banyak. Kalau duitnya sedikit sih, tidak sedekah pun tidak apa-apa. Kalau ibu bapak masih punya kebutuhan anak istri, masih ada nyawa hutang, sedekah malah salah. Kata Buya Yahya itu, bersedekahlah dengan cerdas. Kalau di rumah Anda tidak makan atau persiapan makannya kurang, jangan dipaksain sedekah. Oh, gara-gara sebelah sedekah tuh menara misalnya, itu sedekah yang hawa nafsu. Bukan sebaliknya, dunia banyak kalau sedekah itu sama juga. Ya. Jadi saya sampaikan, pengurus masjid dalam menetapkan berbagai keputusan-keputusannya, terutama di dalam persoalan amaliyah ibadah, punya hujah, punya dalil. Kalau sekarang ini apa-apa, mana dalilnya? Begitu disebut dalilnya, ada kok. Ya kan? Sekarang ini zaman sekarang, zaman dulu, zaman model pesantren tidak ada. Santri, Pak Yai, mana dalilnya? Tidak ada. Konsep yang ada di dalam pesantren adalah sami'na wa ata'na. Kenapa? Santri-santri meyakini bahwa ustadznya, kiainya punya dalil, punya hujah. Ini saya mau tanya nih misalnya, ya, Pak Asep misalnya, Pak Asep wudhu, Pak Asep dalilnya wudhu apa Pak Asep? Bisa jadi tidak tahu. Terus kalau dia tidak tahu dalilnya apa, dia tidak boleh wudhu. Bahaya Pak. Itu kiainya, gurunya, ulamanya, maka kita ittiba lil ustad, lil kiai, lil ulama. Ibu ada kan? Sekarang saya tanya, tadi ibu wudhu, dalilnya apa ibu wudhu? Dalil Qur'annya udah ketemu. Yang ada itu bukan disebut wudhu. Ya, jadi ini bedanya lulusan umum kebetulan bisa baca Quran, bisa baca tulisan Arab, tampil jadi ustaz, tampil jadi ustazah, ya. Nah, kemudian dia menyampaikan fatwa. Ini bahaya. Apa-apa dalil Pak? Betapa banyak orang Islam yang kemampuan ilmu agamanya tak mampu, nggak bisa. Banyak orang yang nggak bisa baca Quran loh. Banyak. Suruh dalil dulu, nggak apa-apain ya. Ya kan? Yang parah lagi, ada orang datang di lokasi di kampungnya, dia ngomong Arab, omongan Arabnya dikira Quran. Jadi apa yang diomongkannya? Iya, bahaya. Ya saya kira kesimpulannya poin yang kedua ini, bahwa apa yang telah dijalankan di masjid ini, ya,
kami meyakini walaupun kami ada ketidaksempurnaan, tapi punya hujah, punya dalil, ya, punya alasan. Nah, sekali lagi kami bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kegiatan amaliyah ibadah, sebagaimana kami mempertanggungjawabkan amanah dari ibu bapak sekalian berkaitan dengan program fisik masjid bagus. Ibu gak usah ragu, gak usah bimbang, tanyalah kepada ahlinya. Kalau persoalan agama, tanya ahlinya, jangan tanya ke tukang bangunan. Ibu kepingin tahu resep makanan yang lezat sedap, taunya tanyanya kepada insinyur bangunan, ada nyambung. Dia tahunya cuma salap, masuk salap itu cuma sampul-sampulnya aja. Ya. Kalau saya mau tanya rendang yang enak, nggak mungkin saya tanya Pak Haji Rudi. Mungkin Pak Haji Rudi tahu, tapi nggak sedetail kalau saya tanya sama Bu Haji Mul, misalnya gitu, atau Bu Rini misalnya gitu. Tanya pada ahlinya, atau Bu Titi misalnya. Banyak ibu-ibu sini yang pintar masak, Bu Herman dan lain-lain. Tidak bisa saya tanya Pak Haji Rudi, beliau insinyur pertanian, nanya bagaimana nanam sawit tahu, tapi kalau nanya tentang sesuatu yang bukan bidangnya, ya jawabannya bisa sepotong-sepotong. Nah, itu tentang amaliyah ibadah. Berikutnya tentang pembangunan. Saat ini ya, seperti ibu tahu bahwa sedang bangun menara dan seterusnya. Dan untuk bangun menara ini, di situ kita pampang poster perlukan 115 juta, baru DDP 10 juta, kurang 105 juta. Kami terus bermohon kepada Allah supaya didatangkan orang-orang yang ikhlas untuk menyumbang pembangunan menara dan lain-lain. Saya yakin sekali akan datang pertolongan Allah untuk menyelesaikan itu. Ya, karena musik, ya kalau kita minta kepada manusia, ya kan, nanti bisa kecewa. Tapi minta kepada Allah supaya didatangkan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang punya titipan lagi dari Allah, jangan enggan. Karena ini kesempatan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahapan nanti setelah Ramadan, bangunan TPA Madrasah Diniyah atau bagian bawah, kita akan kurangi volumenya, akan kurangi frekuensinya, pembiayaannya. Kita fokuskan kepada menara, ya, kita fokuskan kepada menara. Nah, ini bulan mulia, bulan agung yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Titipkan harta Bapak Ibu ke menara, nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan mengakui bahwa masjid besar ini kontribusi dari Bapak Ibu sangat besar. Dan apa yang Bapak Ibu sumbangkan, pikiran, tenaga, harta, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pastikan nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal-amal Bapak Ibu sekalian atas pembangunan Masjid Babu Salam ini. Cuma Ibu jangan lupakan, Bapak jangan lupakan, Bapak Ibu juga harus punya catatan di hadapan Allah, nyumbang menara. Nah, beda gitu, ya. Ada catatan nama Farhan ada di menara, nama Pak Asep ada di menara, walaupun 1.000 rupiah kecil dan apa, tapi ada. Daripada tidak dimaksudkan, nggak ada tuh catatan nama kita di menara, apalagi yang nyumbangnya akan apa itu? Ya, bukan percaya. Kalau nggak percaya, ya apa nunggu sakaratul maut dulu baru percaya, dan enggak juga, karena kita orang beriman pasti percaya. Kita meyakini apalagi bulan suci Ramadan, pasti Ibu paham tentang kelipatan pahala. Apalagi
apalagi kalau tadi diniatkan untuk orang tua kita yang membesarkan kita, yang merawat kita dan seterusnya, dan sudah niatkan sesuai kemampuan kita. Kemudian berikutnya momentum Ramadan, kembali ke Ramadan sedikit. Ayo anak-anak kita diajak. Saya tadi malam melihat, ya, ini perhatian. Kita sedang terawih, di sana main gaple, anak-anak kita. Ya, di sini sedang terawih, di luar main kartu. Ya, saya tahu si aslinya, tapi sudah. Ayo Bapak Ibu nasihati anak-anaknya. Ya, cuma nggak usah galak-galak. Tapi tumpahnya mau saya mana kita sakit, kita juga yang susah. Dinasihati baik-baik. Coba renungkan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Di sana main kartu. Pantas gak kira-kira? Ya anak-anak memang belum paham betul Pak ya. Anak-anak belum paham, maka jangan dikasari, dilus, dikasih hadiah. Ya, ini. Nah, jangan Pak Muhyar, ini udah ada waktunya lagi Pak Muhyar. Ikat pinggang nanti anaknya biru, berdarah siapa yang sudah kita juga. Kita rangkul, kita peluk, gitu. Caranya, kalau pakai kayu ya bahaya nanti. Kalau bedar, tahu bedar Pak Muhyar? Susah juga kita carinya. Dirangkul. Jadi saya sampaikan, tuh ya sekali lagi ini preventif ya Pak ya. Masjid loh. Yang saya heran kok dia ke masjid bawa kartu gitu. Ke masjid bawa kartu. Dan saya sudah tahu siapa yang sih. Tapi ya adalah ada di antara anak-anak kita. Ya. Di masjid bawa kartu, Masya Allah. Jadi itu yang terakhir, yang cukup ya waktu suruh. Baik, yang ketiga, ya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti kita bisa jawab, saya jawab. Kalau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang berpendapat tentang sholat tarawih Pak. Jadi kan imam di masjid ini berniat sholat tarawihnya 20 rakaat. Sedangkan jemaah yang pulang pada 8 rakaat itu diwajibkan untuk menambah di rumah sampai 20 rakaat. Pertanyaan saya, apakah itu benar? Sedangkan kita tahu bahwa sholat tarawih kan sunnah Pak. Kenapa kita harus wajib menambahnya di rumah? Yang suruh nambah siapa? Itulah ngawurnya. Ya. Dari sumber. Itulah ngawurnya pemahaman. Nggak ada imam di sini niat sekaligus 20 rakaat, nggak ada. Salah dengar kali itu pertanyaannya. Ibu salah dengar, bukan ustazanya yang bilang harus ganti. Niatnya itu ibu dengar kan? Shallu sunnat tarawih rakaataini. Ya, semua dengar kan? Usolli sunnat tarawih rakaataini. Rakaataini berapa? 2 rakaat. Yang bilang 20 itu ngawur kalau saya bilang. Dah, Bu. Ibu bisa ya cuma 2 rakaat sholat tarawih ya. Namanya bukan tarawih sih, namanya qiyamul lain. Nah itu sudah ngawur. Tidak ada imam yang kalau pengumuman ada. Pengumuman masjid ini mengadakan sholat tarawih 20 rakaat dan 3 witir. Ya, pengumuman bukan niat. Ya, makanya kita tak boleh sok tahu kalau tak tahu. Ya. Ada enggak? Maaf deh, saya imam, Pak Udi imam 20 niatnya? Enggak, Pak Bahir imami. Berapa niatnya? 2. Shallu sunnat tarawih rakaataini, 2 rakaat dulu. Kalau terpaksa, ini maaf ya. Kan kenapa diumumkan saya 20? Supaya jamaah siap-siap. Saya ambil 8 jatah. Setelah 8 Bu, silakan. Tidak ada wajib, apalagi sunnah kok wajib. Bagaimana tuh logikanya? Sholatnya sunnah kok wajib dilengkapi? Dari mana sumber hukumnya? Tidak
Tidak nyambung logikanya, ya, tidak nyambung. Nah, misalnya ibu ya, udah capek nih, saya niat nanti 8 aja. Ternyata begitu 4 rakaat, ibu lututnya kambuh, asam uratnya kambuh, itu ibu pulang, nggak apa-apa. Oh, ini namanya qiyamul lail. Kemudian kalau Ramadan disebut terang, ya boleh. Oh, nggak sholat juga boleh kok. Betul kan? Cuma ya rugi, ya, rugi. Jadi tidak ada imam yang 20 itu tidak ada. Dan aneh juga kalau sholat tarawihnya saja sunnah, di rumah suruh wajib nambah balik-balik. Ya, jelas nggak tuh nih? Mesti jelas nih. Ya, jelas ya. Tidak ada imam niat 20 tidak ada. Bahkan bilalnya Digo itu anak kecil. Sallu sunnatal wid, sallu sunnatal tarawih, rakaataini 2 rakaat. Ya kan? Ya, jelas ya. Jadi yang Bapak umumkan itu bukan setengah Pak Islam pengumuman. Nah, inilah pengumuman kok niat. Sekarang niat sholat itu di mana? Niat sholat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ini kalau itu fikih ya. Niat sholat itu sholli sunnatat tarawih raka'ataini mustaqimah Allahu akbar. Waktu niat itu pada saat mau takbiratul ihram. Kenapa? Niat itu kata Imam Syafi'i qasdu syai'in, sengaja melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan pelaksanaan niat itu. Kalau niatnya sholat ya Allahu akbar gitu. Kalau Pak Saudari berdiri itu pengumuman bukan niat. Kan salah jadinya. Ya Bu ya. Nah, jangan-jangan ibu gak jelas kali sama ustazahnya tuh. Ya, mungkin yang lain. Ya, Bu Haji silakan. Boleh nampaknya Pak? Boleh, satu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini masalah sunat sholat suruh Pak. Suruh. Iya. Apakah ada ketentuan kalau kita misalnya batal nih, terus batal kita keluar wudhu kan? Apakah harus berada di lingkungan masjid? Karena kebetulan karena termasuk saya keluar ke rumah gitu, terus habis itu wudhu lagi, kembali lagi gitu. Apakah itu hukumnya sah atau tidak? Terima kasih. Maksud ini pertanyaan bagus Pak. Ini juga saya pernah mendapatkan pertanyaan ini di beberapa masjid. Kan masjidnya, rumahnya dekat masjid. Jadi sesungguhnya gini Bu ya, kalau dalam teks hadis bahwa man sholat subhi fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah faqa'ada bizikrillah, setelah sholat subuh dia berduduk dan berzikir, kemudian tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor hatta sampai waktu masuk syuruk, summa sholli raka'ataini, kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat, ka haji wa umroh taman, pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Kok ternyata habis zikir belum waktu suruh tinggal sebentar lagi, kok maaf buang angin. Coba buang angin itu mau saya, mau ibu, atau kehendak Allah? Ya, maka udah yang seperti itu laksanakan saja sholat subuhnya di rumah. Dan soal pahala itu Allah yang punya. Walaupun tadi ada syaratnya. Kalau bicara afdolnya, bicara lebih baiknya, ya tadi ikut gabung ikut sholatnya di masjid. Tetapi sholat di rumah karena ada udzur syar'i tadi termasuk tentu ya, bahkan itu tidak masalah. Yakin dapat bagian haji dan umroh yang sempurna dan tidak perlu lagi balik ke masjid. Ya, wong sholat suruh itu boleh di rumah kok.
Ibu Sunaryati jamaah sama Pak Chandra sama Pak Boy, 3 orang. Pak Boy, Pak Chandra 2, 1 ya, sama pembantunya. Dari mulai subuh berjamaah zikir-zikir boleh di rumah, boleh, tidak harus di masjid. Sholat subuhnya tidak harus di masjid, tapi di situ disebutkan ada dalam teks hadisnya itu sholat subuh berjamaah dulu, zikir-zikir sampai waktu subuh. Makanya bedanya antara sholat duha dengan sholat syuruk itu, kalau sholat duha tidak ada disebut harus jamaah sholat subuh dulu, nggak ada kan? Sholat duha boleh jam 9, boleh jam 10, intinya sebelum masuk waktu duhur. Tapi waktu yang ikhtiari, waktu yang terbaik adalah tentu kira-kira jam 11 lah, kira-kira gitu ya. Tapi kalau kepaksa setengah 12, intinya sebelum duhur. Saya kira jelas ya. Jadi pahala itu milik Allah. Kalau ibu sudah niat mau sholat subuh di masjid, maka karena buang angin misalnya pulang wudhu sholat di rumah, insya Allah Allah maha tahu tentang pahala itu. Tapi niat ibu sudah ingin mendapatkan fadilah pahala sholat syuruk. Wallahu a'lam bishawab. Mengingat sudah waktu syuruk ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan saya bermohon supaya ibu-ibu wabil khusus ya terus istiqomah, dan jangan lupa tadi tentang keluarga kita, anak-anak kita, terutama yang tadi saya sebutkan, yang tidak usah dimarah-marah, tapi diingatkan dengan baik-baik. Insya Allah yang pertama dan yang terakhir mereka melakukan itu di masjid ya. Kalau di luar sih urusan masing-masing. Pak Haji mana baik? Mana baik? Dan seterusnya. Baiklah, suruk sekali lagi, sesungguhnya sholat yang tidak disunahkan berjamaah tapi boleh berjamaah. Nah kemarin kita kan saya melakukannya itu ada contoh dari masa lalu di Jakarta, ada contoh ya, sholat suruk itu berjamaah. Kemudian di beberapa di Surabaya juga ada masjid yang mengadakan sholat suruk berjamaah. Di antaranya adalah Masjid Takmiliyah di Jalan Indrapura, Surabaya, termasuk sholat tasbih berjamaah. Walaupun itu bukan sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Nah kemarin karena ada penjelasan dari Pak Kiai Pak Kiai Zamroni Hasan selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kuburaya, kita harus tawadhu, kita harus hormat ya, karena MUI saya bawa. Kalau pendapat pribadi ya semua bisa berdebat tuh, tapi karena beliau sebagai Ketua MUI, kita tawadhu menghormatinya, dan kita lakukan sholat suruknya munfarid ya, masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa'ana ya karim, fa'ana ya rahman. Allah bihaqil Fatihah, bishiril Fatihah, bihaqil Fatihah, wa bikaramatil Fatihah, al-Fatihah, al-Fatihah. Ya Fatiha, ya Kasbal, ya Mujib al-Muqtari, rahmatad dunya wal akhirah, wa rahimah tarhamuna farhamna bi rahmatid dunya wa rahmatil shifa. Allahumma farik al-Qur'an munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahu lana fi syahril Ramadan, barikillahu lana fi syahril Ramadan, barikillahu lana fi syahril Ramadan. Dawam ya subhanallah wa hayyatu fi salam al-dawam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnah rasulullah.